Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi adhaba 'anna al-hazan. Inna rabbana al-ghafurur syakur. Alladzi awjaba 'alaina bi fi'lil ma'mur wa tarkil mahdhur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur tansah kita aturaken dumateng Gusti Allah. Salawat dan salam mugi katetepna dumateng Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ugi dumateng para sahabat, para tabi'in, para tabi'in lan sedaya pendherekipun dumugi akhir zaman. Kalau sekedhik kita waos surat Al-An'am ayat 160 kalih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya salatku dan ibadahku dan hidupku dan matiku semuanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Kita diperintahkan oleh Allah, meskipun perintah ini pada awalnya dikhususkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad diperintahkan untuk mengatakan hal ini. Namun sejatinya perintah kepada Nabi Muhammad itu secara umum juga otomatis menjadi perintah kepada umatnya. Umat Nabi Muhammad niku ada dua, ada namanya umat dakwah, ada umat ijabah. Umat dakwah niku napa? Umat dakwah itu adalah objek dari dakwahnya Nabi. Siapa saja yang menjadi tujuan dakwahnya Nabi, meskipun dia bertemu ataupun tidak bertemu dengan Nabi, entah itu yang sezaman dengan Nabi atau yang tidak sezaman dengan Nabi, selama dia menjadi objek dakwahnya Nabi, berarti itu namanya umat dakwah. Siapapun yang menjadi objek dakwahnya Nabi, berarti namanya umat dakwah. Jenis yang kedua dan namanya umat itu adalah umat ijabah. Umat ijabah itu artinya adalah umatnya Nabi Muhammad yang mengabulkan, yang menjawab dakwahnya Nabi Muhammad, yang memenuhi panggilan dakwahnya Nabi Muhammad. Orang yang telah masuk Islam berarti dia menjadi bagian dari umat ijabah, umat yang mengabulkan, yang menjawab, yang melaksanakan dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita diperintahkan untuk mendeklarasikan bahwa seluruh jenis ibadah kita, terutama yang disebutkan pertama adalah sholatnya. Sholat itu termasuk bagian dari ibadah, namun disebutkan lebih awal. Ini untuk menunjukkan bahwa sholat niku bagian utama dari ibadah. Wa nusuki, dan seluruh ibadahku dan hidupku dan matiku semuanya dideklarasikan untuk Allah, Tuhan semesta alam. Jadi yang dideklarasikan untuk Allah, yang dipersembahkan untuk Allah, mboten namung ritual-ritual ibadah mawon. Tapi baik niku sifatnya muamalah, itu pun juga dipersembahkan untuk Allah. Karena kita niku tujuan hidupnya napa? Nggih ibadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Maka selayaknya baik niku aktivitas yang sifatnya niku namung kegiatan-kegiatan biasa, ketika itu diniatkan dipersembahkan untuk Allah, maka itu pun bisa bernilai pahala. Jenengan namung ketoke
namung babat kebon. Ketoke namung nandur lombok. Ketoke namung jabuti suket. Tapi ketika itu diniatkan untuk Allah, maka insya Allah pahala juga didapatkan melalui perbuatan-perbuatan rutinitas niku. Maka niki juga masuk di dalam pembahasan ayat niko. Wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Seluruh hidup dan matinya dipersembahkan untuk Allah. Dan akan lebih sempurna kehidupan kita niku dipersembahkan untuk Allah kalau kita penuhi kehidupan niku dengan ilmu, karena ilmu niku menjadi cahaya kita. Cahayanya seorang muslim adalah ilmu. Al-ilmu nurun. Ilmu itu menjadi cahaya. Hidupnya Islam, hidupnya agama, hidupnya iman kita kalau kita pupuk dengan ilmu. Nah, tiang niku pun tebih dengan ilmu, maka bisa jadi Islamnya atau imannya akan cepat sekali untuk pudar. Insyaallah malam ini kita melanjutkan pembahasan terkait sujud sahwi. Untuk yang belum mendapatkan lembaran bisa minta kalau masih gitu. Lembaran tentang sujud sahwi. Sedikit kita mengulas kembali. Qadarullah kemarin malamnya kita ngaji tentang sujud sahwi. Waktu sholat zuhur, qadarullah kita langsung praktek. Dan prakteknya hal yang belum lazim kan. Belum lazim. Prakteknya pripun? Waktu itu, waktu sholat zuhur hari Rabu kemarin, waktu janjane napa? Tasyahud awal, imam sholatnya lali. Waktu tasyahud awal, imamnya lupa, kemudian langsung berdiri. Makmumnya tasbih terus. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Karena pun bar ngaji nggih, imamnya tetap ngadeg. Karena sudah masuk di rukun yang berikutnya. Karena kalau sudah berdiri, sudah masuk di rukun berikutnya, kemudian dia malah kembali ke duduk lagi, maka itu bisa membatalkan sholat. Karena rukun tertibnya menjadi rusak. Rukun terakhir dari sholat niku kan tertib gitu, dilaksanakan rukun-rukunnya secara tertib. Nah, nek pun ngadeg posisi tegak berdiri kemudian ditasbihi terus lungguh meleh, maka berarti ada salah satu rukun yang rusak. Ketika rukun itu rusak, maka sholatnya menjadi batal. Oke, nah kemarin kan sudah kita bacakan hadisnya juga di halaman ke berapa nggih? Halaman ke 2 atau 3? Halaman ketiga. Ada sabda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qama ahadukum minar rak'ataini falam yastatimma qa'iman falyajlis." Jika salah seorang dari kalian berdiri dari rakaat yang kedua, artinya dia lupa tasyahud awal dan belum tegak berdirinya, falam yastatimma qa'iman, belum sempurna berdiri, fal yajlis, maka hendaklah dia duduk. Jadi umpamane janjane duduk tasyahud awal. Ya. Masih kok lali nih, terus tasbih wae. Napa durung ngerti? Keturun. Nah, ketika belum tegak berdiri, berarti saking janjane tasyahud awal tapi dia lupa, saking sujud mboten tasyahud awal dia langsung berdiri, tapi berdirinya belum tegak, maka ketika dia teringat langsung kembali ke posisi
duduk. Fal yajlis. Fa idza statamma qa'iman fala yajlis. Namun ketika dia sudah sempurna sudah sempurna berdiri, jika dia telah tegak berdiri, fala yajlis, maka janganlah dia duduk kembali. Nek pun berdiri pun ngadeg tegak, nggih mboten perlu lenggah melih meskipun jamaahe utawa makmume niku tasbih terus. Nggih. Wa yasjud sajdata sahwi. Nah, kemudian lakukan sujud sahwi. Qadarullah kemarin ngaji niki bengine awane langsung dipraktekke. Nggih mboten sengaja ngene Bu. Nek sengaja malah batal salate. Karena melupakan napa? Sengaja meninggalkan wajib salat niku membatalkan salat. Tapi nek lali karena meninggalkan wajib salat karena lupa niku mboten membatalkan salat. Kalau misal lupa, tapi akhirnya juga lupa tidak sujud sahwi, niku mungkin pembahasannya di halaman ke berapa niku? Halaman ke-7. Niku mungkin pembahasannya di halaman ke-7 insyaallah. Posisi dalam kasus seperti itu, posisi makmum itu punya kewajiban untuk mengingatkan. Punya kewajiban untuk mengingatkan. Namun ketika imam sudah berdiri, ikut berdiri. Kata saya kemarin pembahasan ini masih napa nggih? Masih ngambang. Makanya kita ulangi sedikit nggih tentang sebab-sebab adanya sujud syahwi. Karena nggih ngaji niku nek namung sepindah niku terkadang dereng pati nyantol. Nah, mulai dengan kemampuan IQ kita yang nggih namung rata-rata nggih. Jadi kira mboten enten sing IQ-ne kados Einstein gitu. Ngaji sekali dua kali ini terkadang saya lali. Awalnya dereng ngapal terus sesuk pun lali. Kula ulangi tentang sebab-sebab adanya sujud syahwi. Yang pertama karena ada kekurangan. Rinciannya yang pertama adalah meninggalkan rukun sholat seperti lupa rukuk atau sujud. Jika meninggalkan rukun sholat dalam keadaan lupa, halaman 3 nggih. Kemudian dia mengingatnya sebelum memulai membaca Al-Fatihah pada rakaat berikutnya. Lupa meninggalkan rukun sholat, namun mengingatnya kembali sebelum memulai Al-Fatihah, maka hendaklah ia mengulangi rukun yang dia tinggalkan tadi. Dilanjutkan melakukan rukun yang setelahnya. Kemudian adalah dia melakukan sujud sahwi. Kemarin yang kita contohkan, umpamane baru sujud sekali langsung berdiri, sudah berdiri sempurna. Ini bedanya ada antara berdiri sempurna karena meninggalkan rukun, karena meninggalkan wajib berbeda ya. Kalau yang pembahasan kita tadi meninggalkan yang wajib sholat. Nah, kalau ini meninggalkan rukun. Meninggalkan rukun sholat karena lupa. Namun sebelum membaca Al-Fatihah dia teringat. Lali boten duduk antara dua sujud dan sujud yang kedua. Sudah berdiri tapi belum membaca Al-Fatihah. Nah, ketika posisi seperti itu, maka dia kembali ke posisi duduk antara dua sujud. Kemudian sujud yang kedua, setelah itu berdiri lagi. Ini karena yang salah, yang tertinggal bukan wajib sholat tapi rukun. Paham nggih? Umpamane yang tertinggal adalah, yang ditinggalkan adalah rukun sholat karena lupa. Kemudian dia masuk di rakaat yang berikutnya tapi belum membaca
Al-Fatihah, maka dia harus kembali ke posisi rukun yang dia tinggalkan. Kemudian dia sempurnakan rukun tersebut. Nah, setelah itu di akhir sholat dia melakukan sujud syahwi. Kemudian yang kedua, jika meninggalkan rukun sholat dalam keadaan lupa kemudian mengingatnya kembali setelah memulai Al-Fatihah pada rakaat berikutnya. Lupa rukun sholat, kemudian sudah posisi berdiri, kemudian sudah membaca Al-Fatihah, maka rakaat yang sebelumnya terdapat kekurangan tadi dianggap batal. Rakaat sebelumnya dianggap batal. Hilang. Berarti sholat yang sadurunge dianggap hilang. Ketika itu ia membatalkan rakaat yang terdapat kekurangan rukun tadi dan dia kembali menyempurnakan sholatnya. Kemudian hendaklah dia melakukan sujud syahwi di akhir sholat. Ini insya Allah jarang sekali dilakukan. Allah lali. Maghrib itu langsung nggak ada. Badan ruku. Nggak ada. Badan Al-Fatihah. Bukan duduk itu langsung 3 kali selesai. Nah, itu sujud syahwi. Oh niku kan sing dilupakan wajib sholat. Wajib ya. Tasyahud awal niku bukan rukun sholat tapi wajib sholat. Niki mungkin yang rincian kedua nih. Kemudian yang ketiga, jika lupa melakukan satu rakaat atau lebih, misalnya baru melakukan 2 rakaat salat zuhur, namun sudah salam, maka hendaklah dia menambah kekurangan rakaat yang ia ingat, kemudian hendaklah dia melakukan sujud syahwi sesudah salam. Seperti hadis yang sudah kita baca di minggu kemarin, yang Nabi sholat namung 2 rakaat, kemudian Nabi pulang ke rumahnya, terus disamperi kalih Dzulyatain. Nabi sholatnya jenengan itu ketoke kok kurang. Waktu itu terjadi komunikasi, Nabi meragukan kurang tenan po. Kemudian Nabi bertanya pada para sahabat, apakah benar yang dikatakan oleh Dzulyatain? Kemudian para sahabat mengatakan betul Nabi, sholatin jenengan itu kurang. Akhirnya Nabi masuk ke masjid lagi, kemudian menambah kekurangan rakaatnya. Setelah itu melakukan sujud syahwi sesudah salam. Jadi itu tidak diulangi dari awal nih. Betul. Meskipun sudah di komunikasi akhir lain. Nggih. Nggih. Cuman menambah. Ketika kurang rakaat, kemudian setelah beberapa saat jenengan kelingan dan wudunya belum batal, jenengan langsung menambah rakaatnya, kemudian setelah salam melakukan sujud syahwi. Akan berbeda ketika jenengan posisinya niku kelingan nek rakaate kurang tapi ternyata jenengan pun batal wudune. Nek pun batal wudune berarti salatnya dianggap batal, jenengan mengulangi salat lagi. Ini upahnya kita sholatnya lupa di masjid. Rumahnya jauh. Ada kelingan yang rumah. Itu kita harus lari ke masjid atau di rumah aja. Saya menambah itu. Kalau yang dilakukan oleh Rasulullah, dia kembali ke masjid. Nah, akan berbeda ketika memang kondisinya safar, gitu. Maka dia yang lebih aman, gitu, mengulangi sholat lagi. Kalau memang posisi rumahnya niku jauh. Wah, ini sing masalah nih. Jika tidak bisa kembali ke masjid yang dia lakukan sholat tadi, maka lebih baik adalah dia mengulang sholatnya. Itu lebih menghilangkan keraguan. Mengulang ya. Yeah. Kemudian rincian yang kedua, meninggalkan yang wajib seperti tasyahud awal
Jika dia meninggalkan wajib sholat lalu mampu untuk kembali melakukannya dan ia belum beranjak dari tempatnya, maka dia melakukan wajib sholat tersebut dan dia tidak ada kewajiban sujud syahwi. Contohnya kemarin bahasan tentang wajib sholat niku doa apa? Doa ketika rukuk, doa ketika sujud, umpamane. Jenengan lupa untuk membaca doa ketika rukuk. Kemudian belum beranjak dari posisi rukuk itu terus kelingan. Belum beranjak dari posisi rukuk. Terus jenengan kelingan, oh iya, kita mau maca doane utawa le maca niku wae kleru. Pas rukuk maca bacaan sujud. Oh iya, kleru. Terus nggih mboten ngendika ngoten niku. Tapi di dalam hati ketoknya kok kleru. Kemudian dia mengulangi lagi bacaan rukuk, setelah itu baru i'tidal. Nah, ketika kondisi seperti itu tidak ada kewajiban melakukan sujud syahwi. Jadi belum beranjak dari tempatnya niku, tempat dia kekurangan wajib sholat niku. Kemudian yang kedua, jika meninggalkan wajib sholat lalu mengingatnya setelah beranjak dari tempatnya, namun belum sampai pada rukun yang selanjutnya, maka dia kembali melakukan wajib sholat tadi dan juga tidak ada kewajiban sujud syahwi. Tasyahud awal, kemudian dia lupa melakukan tasyahud awal, dia berdiri, tapi belum ke rukun yang berikutnya. Sudah beranjak tapi belum masuk di rukun yang berikutnya, maka dia kembali duduk lagi dan tidak ada kewajiban sujud syahwi. Jadi umpamane wau nika, posisine lali mboten tasyahud awal nggih. Kemudian sudah mulai berdiri tapi belum tegak. Makmume tasbih subhanallah. Nah, kemudian belum tegak, dia langsung kembali ke posisi tasyahud. Nah, ketika seperti itu dia tidak diharuskan melakukan sujud syahwi. Mboten enten kewajiban sujud syahwi. Nah, karena dia masih sempat melakukan wajib sholat, sehingga posisinya hampir sama dengan rincian yang pertama tadi. Kemudian yang ketiga, jika meninggalkan wajib sholat lalu ia mengingatnya kembali setelah beranjak dari tempatnya dan sudah sampai pada rukun yang sesudahnya, maka dia tidak perlu kembali melakukan wajib sholat tadi dan ia terus melanjutkan sholatnya. Dan pada saat ini dia tutup kekurangan tadi dengan sujud syahwi. Lali mboten tasyahud awal, kemudian sudah masuk di rukun berikutnya yaitu berdiri, maka dia tidak perlu kembali ke posisi tasyahud awal, kekurangannya cukup ditutup dengan sujud syahwi. Atau jenengan lupa membaca doa sujud atau doa rukuk, kemudian sudah masuk ke rukun berikutnya, lali mboten maca doa rukuk, terus jenengan pun i'tidal. Nah, ketika seperti itu tidak perlu kembali ke posisi rukuk untuk membaca doa, namun cukup ditutup dengan sujud syahwi. Jadi sujud syahwi niku bukan hanya kekeliruan karena gerakan, tapi kekeliruan karena bacaan pun juga dilakukan sujud syahwi itu. Sebetulnya kan rukuk sujud itu kan apakah harus membaca? Iya. Kemarin waktu kita bahas tentang rukun sholat, rukuk sujud bagian dari rukun sholat. Membaca tasbih ketika rukuk, membaca tasbih ketika sujud niku termasuk wajib sholat. Perbedaannya antara rukun sholat dan wajib sholat, kalau rukun sholat itu ditinggalkan dengan sengaja ataupun tidak, hukumnya sholatnya batal. Tapi kalau wajib sholat
ketika ditinggalkan secara sengaja sholatnya tidak batal tapi sujud syahwi. Kalau ditinggalkan secara sengaja maka sholatnya menjadi batal. Doa ketika rukuk, doa ketika sujud, doa ketika iktidal, doa ketika duduk antara dua sujud niku termasuk bagian dari wajib sholat. Sehingga itu harus dibaca. Ketika sengaja ditinggalkan maka sholatnya batal. Kemudian rincian yang ketiga, ketika meninggalkan sunnah sholat maka tidak perlu sujud syahwi. Sunnah-sunnah sholat itu kathah banget. Termasuk membaca surat. Jadi pas maghrib bar amin lali mboten maca surat, malah langsung Allahu Akbar ruku. Membaca surat ketika sholat jahriyah niku juga hukumnya bukan wajib tapi sunnah. Kemudian sebab sujud sahwi yang kedua terkait dengan karena adanya penambahan kepunjulan. Yang pertama, jika lupa sehingga menambah 1 rakaat atau lebih, lalu ia mengingatnya di tengah-tengah tambahan rakaat tadi, maka dia langsung duduk lalu tasyahud akhir. Lupa menambah 1 rakaat atau lebih, lalu ia mengingatnya di tengah-tengah tambahan rakaat. Jadi dereng sempurna 1 rakaat, masih pertengahan. Ketika sedang rukuk teringat, dia yakin bahwa itu memang kelebihan. Nggih syaratnya betul-betul yakin nggih. Yakin bahwa memang kepunjulan, dan dia teringat itu dan yakin itu ketika dia tengah-tengah rakaat, belum selesai rakaatnya, maka dia langsung pindah ke posisi duduk tasyahud akhir, kemudian salam, setelah itu sujud syahwi. Jadi bar rukuk langsung sujud. Bar rukuk niku langsung duduk langsung duduk tasyahud. Bar rukuk niku terus kelingan. Oh iya, yakin iki kepunjulan iki. Langsung melakukan duduk tasyahud akhir, salam, setelah itu sujud syahwi. Memang terkadang kalau kita ngaji fikih niku bagi kita ada hal-hal yang ketoke kaya aneh karena napa? Karena kita belum pernah melakukannya. Hal-hal yang belum pernah kita lakukan dan belum pernah kita pelajari, niku biasanya ketika kita lakukan itu menjadi sesuatu sing ketoke niku ngane-aneh. Nah, termasuk niki. Termasuk minggu kemarin. Ini bagi yang tidak tahu katanya seolah-olah aneh-aneh ini. Wis dielengke bola bali kok isih ngeyel wae. Imamnya sama-sama lupa. Nggih. Itu setelah selesai semua. Nah ini yang kedua, jika ingatnya ada tambahan rakaat itu setelah selesai salam. Nah ini yang kedua nih. Setelah sholat selesai baru kelingan kita mau kepunjulan. Maka dia langsung sujud ketika ingat, kemudian salam. Bar kelingan itu langsung lakukan sujud syahwi, ditutup dengan salam. Jadi nek kelingan niku nggih bareng-bareng, kabeh le kelingan niku kepunjulan niku bareng-bareng kabeh. Le kelingan bar rampung salat, kelingan nek kepunjulan langsung lakukan sujud syahwi. Ya berjamaah teman. Dan ini sesuai dengan yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalat dhuhra khamsan. Nabi pernah salat zuhur 5 rakaat. Faqila lahu azidas shalah. Kemudian Nabi ditanyai, apakah sholatnya sekarang ditambah? Sholatnya saniki punjul napa Nabi? Saniki zuhur dadi 5 napa? Faqala wa madzaka? Apakah demikian itu? Tenan po?
Faqala shallaita khamsa. Kemudian ada yang mengatakan nggih Nabi jenengan telah sholat zuhur sebanyak 5 rakaat. Fa sajada sajdataini ba'dama sallama. Kemudian Nabi melakukan sujud syahwi setelah beliau salam. Krana lengi-lengi bar salam. Lengi-lengi bar salam langsung sujud syahwi setelah diingatkan tadi. Sebab yang ketiga dari sujud syahwi adalah ketika ada keraguan. Ragu-ragu. Yang pertama jika ragu-ragu semisal ragu telah sholat 3 atau 4 rakaat, kemudian dia mengingat dan bisa menguatkan di antara keraguan-raguan tadi, maka ia pilih yang ia anggap yakin. Kalau kita ada kecenderungan di pikiran kita niku ada kecenderungan nek ketoke sing luwih tak yakin iki ketoke loro umpamane. Ya langsung dianggap yang diyakini 2 itu. Atau yang lebih diyakini yang 3. Iki janjane loro apa? 3. Atau 3 apa 4. Mboten satakon makmum nggih maaf batal nggih. Loro apa 3 ya batal. Ketika memang ada kecenderungan di pikiran kita antara 2 keraguan-raguan tadi, maka yakini yang lebih kita cenderungi tadi. Dipilih yang dia anggap yakin, kemudian nantinya dia melakukan sujud sahwi sesudah salam. Jadi kalau memang ada kecenderungan endi sing luwih yakin. Nah, terus nek betul-betul ngeblank pripun? Iki 3 apa 4 ya. Wes blas ngeblank niki. Sih ragu-ragu. 3 ya ora yakin, 4 ya ora yakin, wis mbuh niki. Jika dia ragu-ragu semisal telah sholat 3 atau 4 rakaat dan saat itu dia tidak bisa menguatkan di antara keraguan-raguan tadi, betul-betul ngeblank di sing bener niku kira-kira 3 apa 4. Bener-bener mboten ngerti. Maka dia pilih yang ia yakin yaitu yang paling sedikit. Nek ragu-ragune niku betul-betul ngeblank, maka pilih yang lebih sedikit, kemudian dia sempurnakan sholatnya, kemudian sujud syahwi sebelum salam. Dan hal ini dibahas dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang insyaallah sudah dibahas di hadis-hadis yang depan. Walaupun umpamanya ada keraguan dalam hati menjalankan sholat, itu kita yakin 4 rakaat, tapi dalam sebelum itu kita ragu 3 atau 4 atau lebih, tapi kita yakin 4 itu, apakah itu juga tetap sujud sahwi? Ketika ada keraguan-raguan, maka tetap dia harus melakukan sujud syahwi, meskipun dia cenderung kepada yang 4 atau yang 3 tadi. Kalau itu posisi imam agak ragu-ragu, kemudian dia yang ketika ragu-ragu nanti kan makmum mengingatkan. Nah, ketika makmum tidak mengingatkan, dia terus yakin lah berarti ini benar. Sujudnya enggak? Ketika posisinya sebagai imam, kemudian dia ragu-ragu, kemudian diingatkan oleh makmumnya sehingga menambah yakinnya, maka ketika memang keraguan-raguannya menjadi hilang, berarti kan ragu-ragunya menjadi hilang karena peringatan dari makmum gitu, maka dia tidak diharuskan melakukan sujud syahwi. Begitu juga sebaliknya ketika makmum tidak menggunakan Ketika keraguan-raguan itu menjadi hilang sama sekali, maka dia tidak diwajibkan sujud syahwi. Tapi ketika masih ada sedikit keraguan-raguan, kata suami kok, seperti posisinya sholat sendiri tadi, ketika masih ada keraguan-raguan maka lakukan sujud syahwi. Makanya posisi sholat berjamaah itu lebih aman dari kesalahan karena ada orang-orang yang mengingatkan ketika salah. Yang perlu diperhatikan adalah seseorang tidak perlu memperhatikan keraguan-raguan dalam ibadah pada 3 keadaan.
Yang pertama, jika keraguan-raguan niku sekedar was-was. Ragu-raguan niku namung sebatas was-was dan tidak ada hakikatnya. Keraguan-raguan yang seperti itu tidak perlu dianggap. Ada bisikan-bisikan saking setan umpamane. Contohnya was-was niku napa? Pembahasannya salah satunya tentang kentut nggih. Kentut. Ketika memang tidak ada hakikatnya kentut niku berupa suara atau bau. Nah, keraguan-raguan yang seperti itu tidak perlu dianggap. Nggih pun lanjut mawon. Wah, ketoke kok kaya ngentut ya. Tapi ketika memang tidak ada hakikatnya, nggih pun lanjut mawon, tidak perlu dianggap. Yang kedua, jika seseorang melakukan suatu ibadah yang selalu dilingkupi keraguan-raguan, maka pada saat itu keraguan-raguannya juga tidak perlu dia perhatikan. Jadi memang napa nggih? Duwe penyakit niku napa? Nggih, gampang kesamber pikiran apa ngoten. Nah, seperti itu juga tidak perlu diperhatikan. Kalau ketika di tengah-tengah sholat ingat kumus, ini wudu. Karena bisa. Nggih. Nah, ada belum. Nggih. Maka kaidahnya adalah dak mayari buka ilama layari buka. Ketika jenengan yakin bahwa sebelumnya itu sudah wudu dan batalnya itu masih diragukan, maka yakinnya itu yang diambil. Mau ki yakin bar maghrib mau wis wudu. Kemudian ngisa. Iki janjane mau wis batal apa urung, wis wudu apa urung. Yang yakinnya bahwa tadi sudah wudu itu yang diambil, keraguan-raguannya itu dibuang. Dak ma yaribuk, tinggalkanlah yang membuat kamu ragu, ila ma la yaribuk, pada yang tidak kamu ragukan. Kaidahnya niku. Ya, itu berlaku untuk sholat wajib atau sholat wajib sunnah yang ini. Yang apa? Syahwi. Nah, niki tenggene halaman terakhir niku. Niku halaman terakhir niku mungkin. Dereng tekan niku. Nah, niku halaman ke pinten niku. Nah, halaman terakhir, halaman ke-8 niku. Nggih. Berarti ra tau kebuka. Kemudian yang ketiga, jika keraguan-raguannya setelah selesai ibadah juga tidak perlu diperhatikan, selama itu bukan sesuatu yang yakin salah. Nempun rampung le salat nggih pun mboten sah dianggap keraguan-raguane. Kemudian kita bahas yang kedua tentang tata cara sujud syahwi. Seorang ulama bernama Siddiq Hasan Khan, ini seorang ulama yang hidup di abad ke-12 Hijriah. Salah satu dari dzurriyyat Rasulullah, dari garis Husain bin Ali. Beliau mengatakan hadis-hadis yang tegas yang menunjukkan mengenai sujud syahwi kadang menyebutkan sujud syahwi dilakukan sebelum salam, kadang pula dilakukan sesudah salam. Nah, hal ini menunjukkan bahwa boleh melakukan sujud syahwi baik sebelum ataupun sesudah salam. Namun lebih baik jika sujud syahwi niki mengikuti cara yang telah dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika ada dalil yang menjelaskan bahwa sujud syahwi itu ketika sebelum salam, maka lakukan sebelum salam. Begitu pula jika ada dalil yang menjelaskan sujud syahwi ketika sesudah salam, maka lakukan sesudah salam. Nah, selain hal ini, maka ada pilihan. Akan tetapi memilih sujud syahwi sebelum atau sesudah salam niku sifatnya sunnah. Jadi umpama janjane sujud syahwi niku kalau aturannya dilakukan sebelum salam, tapi dia melakukannya setelah salam, niku tetap sah, mboten dosa. Niku pilihan sebelum ataupun sesudah niku sifatnya hanya
sunnah, tidak sampai ke derajat wajib. Intinya jika sholat perlu ditambal karena ada kekurangan, maka sujud sahwi dilakukan sebelum salam. Ini kaidahnya ngeten. Nek perlu tambalan, nek sholatnya niku kurang, niku sujud sahwinya sebelum salam. Tapi nek kepunjulan, maka sujud sahwi dilakukan sesudah salam. Nah, tujuan sujud sahwi niku diantaranya adalah untuk menghinakan setan. Menghinakan setannya pripun? Kalau kita masih ada sifat ragu-ragu, niku kan termasuk gangguan dari setan niku dianggap berhasil. Tapi kalau kita tambal dengan sujud sahwi, keraguan-raguan kita itu menjadi hilang. Nah, niku kaidah singkatnya ngoten niku wau. Namun untuk rincinya, niki yang pertama, jika kekurangan pada sholat seperti kekurangan tasyahud awal, ini berarti kekurangan tadi butuh ditambal. Dan untuk menutupinya tentu saja dengan sujud syahwi sebelum salam, untuk menyempurnakan sholat. Karena jika seseorang sudah mengucapkan salam, berarti dia sudah selesai dari sholat. Ini sifatnya sunnah ya. Sunnahnya kalau lupa tasyahud awal, sujud sahwinya dilakukan sebelum salam. Tapi kalaupun dia lakukan sesudah salam, itu pun juga tetap sah, sunnah sifatnya. Kemudian yang kedua, jika terdapat kelebihan dalam sholat seperti penambahan 1 rakaat, maka sujud sahwi dilakukan sesudah salam. Nek kurang niku sebelum, nek punjulan sesudah. Karena sujud sahwi ketika itu untuk menghinakan setan. Kemudian yang ketiga, jika terlanjur salam namun ternyata masih memiliki kekurangan rakaat, maka hendaklah dia menyempurnakan kekurangan tadi. Pada saat ini sujud sahwinya adalah sesudah salam. Jadi janjane kalau kekurangan itu kan sebelum salam. Tapi ketika kondisi khusus, jadi kekurangan ini ku lekelingan setelah salam. Lekelingan setelah salam, kemudian dia menyempurnakan sholatnya, kemudian sujud sahwinya niku dilakukan sesudah salam. Kemudian yang keempat, jika keraguan-raguan dalam sholat lalu dia mengingatnya dan bisa memilih yang yakin, pokoknya sing mantep ki mau telu atau sing mantep papat, maka dia menyempurnakan sholatnya lalu dia sujud sahwi sesudah salam. Nek saged memilih yang yakin. Kemudian jika terdapat keraguan-raguan dalam sholat namun tidak nampak baginya keadaan yang yakin, semisal dia ragu apakah sholatnya 4 atau 5 rakaat. Jika ternyata sholatnya benar 5 rakaat, maka tambahan sujud tadi menggenapkan sholatnya tersebut. Jadi seakan-akan dia sholat berapa? Seakan-akan 6 rakaat, bukan 5 rakaat. Dan pada saat ini sujud sahwinya adalah sebelum salam. Karena sholatnya ketika itu seakan-akan perlu ditambal, karena masih ada yang kurang, yaitu belum dia yakini. Namun ini untuk letak sesudah ataupun sebelum niku sifatnya sunnah. Jadi umpama keliru antara janjane niku sebelum tapi dilakukan sesudah, hukumnya sholatnya tetap sah, sujud sahwinya juga tetap sah. Berdasarkan beberapa hadis tentang sujud sahwi, sujud sahwi itu disyariatkan sebelumnya dengan mengucapkan takbir Allahu Akbar, namun ini takbirnya bukan takbiratul ihram, tapi takbir intiqal. Takbir ketika sholat itu kan namun ada dua. Ada takbiratul ihram, itu takbir ketika memulai sholat.
takbir intikal itu adalah takbir ketika memulai pergerakan berikutnya. Perpindahan gerakan itu jenenge takbir intikal. Begitu pula ketika ingin bangkit dari sujud juga disyariatkan untuk bertakbir. Dijelaskan dalam hadis Abdullah bin Buhainah. Dikatakan falamma atamma sholatahu, ketika Rasulullah menyempurnakan sholatnya, sajadataini fakabbara fi kulli sajadah. Beliau sujud 2 kali dan takbir diam di dalam setiap akan sujud. Wa huwa jalisun, beliau dalam posisi duduk. Qabla ayyusallima, beliau lakukan sujud sahwi itu sebelum salam. Jadi setiap mau takbir ataupun duduk antara 2 sujud atau bangun dari sujud yang kedua selalu mengucapkan takbir. Contoh cara sujud sahwi sesudah salam dijelaskan dalam hadis Abu Hurairah. Fa shalla raka'ataini wa sallama, Rasulullah salat 2 rakaat kemudian salam. Summa kabbara, summa sajada, summa kabbara faraka'a, summa kabbara wa sajada, summa kabbara wa rafa'a. Kemudian Nabi takbir dan sujud, kemudian takbir lagi bangun dari sujud, kemudian takbir lagi dan sujud, kemudian takbir lagi bangun dari sujud. Setelah itu apa? Salam. Sujud sahwi sesudah salam ditutup lagi dengan salam sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Imran bin Husain. Beliau mengatakan fa shalla rakaatan. Rasulullah salat 1 rakaat, 1 rakaat lagi untuk menambah kekurangan. Tsumma sallama, tsumma sajada sajadataini, tsumma sallama. Setelah menambah 1 rakaat, beliau salam, kemudian sujud lagi 2 kali sujud sahwi, kemudian ditutup dengan salam. Meskipun sujud sahwi ini kok dilakukan sesudah salam, tetap ditutup juga dengan salam. Jadi salamnya ping kali. Bisa jadi malah salamnya ping 3. Krana kelingan apa? Bar salam. Jadi baru sholat 1 rakaat kelingan, ini subuh kok lagi 1 rakaat, terus nambah 1 rakaat lagi, terus salam. Pun salam ping kalih to. Bar niku sujud sahwi salam le. Salat subuh le salam ping 3. Nah niki ketika kondisi dia lupa dan lupanya itu teringat ketika sudah salam. Apakah ada takbiratul ihram sebelum sujud sahwi, khususnya ketika sujud sahwinya sesudah salam? Nah, sujud sahwi niku baik yang sesudah salam tidak perlu diawali dengan takbiratul ihram. Cukup dengan langsung takbir untuk sujud. Jadi umpamanya setelah salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian mau sujud sahwi, namung sujud sekali, Allahu Akbar, langsung salam. Mboten perlu Allahu Akbar, kemudian Allahu Akbar lagi baru sujud. Takbirnya cukup sekali untuk intikal, pindah ke posisi sujud. Dan ini adalah pendapat mayoritas ulama. Berarti sebenarnya apa? Ada khilafiyah di sini. Ada perbedaan pendapat. Namun yang lebih kuat dan pendapat yang paling umum niku tidak perlu takbiratul ihram. Adapun khilafiyahnya ini dijelaskan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani. Beliau seorang ulama dari mazhab Syafi'i. Ibnu Hajar itu mazhabnya Hambali. Beliau mengatakan para ulama berselisih mengenai pendapat sujud sahwi sesudah salam
apakah disyaratkan takbiratul ihram ataukah cukup dengan takbir untuk sujud. Dan mayoritas ulama mengatakan cukup dengan takbir untuk sujud saja. Dan inilah pendapat yang nampak kuat dari berbagai macam dalil. Dinukil dari kitab Fathul Bari. Fathul Bari niku syarah Sahih Bukhari. Syarah niku penjelasan. Kemudian apakah perlu tasyahud untuk sujud kedua dari sujud sahwi? Setelah sujud yang kedua niku apakah perlu tasyahud? Nah, maka pendapat yang paling kuat di antara para ulama tidak ada tasyahud setelah sujud sahwi yang kedua. Karena tidak ada satupun dalil yang mengatakan perlu tasyahud lagi. Adapun yang punya pendapat bahwa ada bacaan tasyahud niku hadis-hadisnya atau dalilnya niku sangat lemah. Dan dalil yang lemah niku tidak bisa dipakai untuk sandaran hukum. Dalil yang lemah niku hanya bisa digunakan untuk napa? Targhib wa tarhib, untuk motivasi di dalam ibadah kemawon, bukan untuk hukum. Sehingga cukup melakukan sujud sahwi untuk takbir untuk sujud pertama, lalu sujud, kemudian bertakbir lagi dari bangkit dari sujud yang pertama, kemudian duduk sebagaimana duduk antara dua sujud dengan cara duduk iftirash, lalu bertakbir lagi, kemudian sujud kembali, lalu bertakbir kembali untuk duduk tawarruk. Duduk tawarruk atas nggih. Duduk tawarruk ini duduk tasyahud akhir. Setelah itu salam tanpa membaca tasyahud. Nah, ini insyaallah napa nggih? Tanpa kita bahas pun sudah kita lakukan sehingga mboten aneh bahasan. Kalau berarti kan itu ada duduk di antara dua sujud di saat itu membaca itu enggak? Duduk antara dua sujud bacaannya sama. Nah, ini mungkin pembahasannya di yang bawahnya nih. Doa ketika sujud sahwi. Bahasanya di sini, Pak. Sebagian ulama menganjurkan doa ini ketika sujud sahwi. Kemarin ditanyakan oleh Pak Sarno nih. Bacaan yang bunyinya subhana man la yanamu wa la yashu. Maha suci zat yang tidak mungkin tidur dan tidak mungkin lupa. Dan bacaan ini diriwayatkan oleh Imam An-Nawawi, seorang ulama yang bermadhab Syafi'i. Salah satu muridnya Imam Syafi'i yang paling dikenal niku adalah An-Nawawi yang menyusun kitab Arba'in An-Nawawi. Namun zikir sujud sahwi tersebut sifatnya cuma anjuran saja, dan sebagian ulama, anjuran dari sebagian ulama. Sifatnya niku ijtihadiyah, pemikiran para ulama, tanpa ada sandaran dalil. Tanpa ada sandaran dalil. Tidak ada hadis yang menjelaskan tentang lafadz doa sujud sahwi yang seperti itu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau mengatakan qauluhu sami'tu ba'dal a'immah yahki annahu yastahibu ay yaqula fihima subhana man la yanamu wa la yashu ay fi sajdatai sahwi. Perkataan beliau, aku telah mendengar sebagian ulama yang menceritakan tentang dianjurkannya bacaan subhana man la yanamu wa la yashu ketika sujud sahwi. Qultu, aku mengatakan lam ajidalahu aslan. Dikatakan oleh Ibnu Hajar, beliau membantah doa itu tidak ada asalnya sama sekali. Asal itu maksudnya dalil aslinya. Nas dalil yang mengatakan bacaan itu tidak ada. Jadi yang mengatakan mboten enten dalil niku mboten kok kados awak dhewe nek kados omongane awak dhewe niku kan mboten tek saged dicekel nggih. Namule awak dhewe niku hafalan hadis niku enten no.
Tapi kalau yang mengatakan itu adalah seorang ulama yang memang dikenal hafalan hadisnya, itu baru bisa dipegang. Imam Ibnu Hajar mengatakan lam ajid lahu aslan. Aku tidak jumpai sumbernya. Doa itu tidak aku jumpai sumbernya sama sekali. Sehingga yang tepat mengenai bacaan ketika sujud sahwi adalah seperti bacaan sujud biasa ketika sholat. Subhana rabbiyal a'la ketika sujud, atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Dan di dalam kitab Syafi'iyah, fikih Syafi'iyah, ini juga dijelaskan secara tegas. Ini kula waca sing di garis bawah mohon. Dan zikir yang dibaca pada kedua sujud tersebut adalah zikir sujud dalam sholat. Berarti ketika duduk antara dua sujud pun juga sama. Ketika sujud bacaannya ya seperti itu ketika sholat. Ketika duduk antara dua sujud sahwi itu bacaannya juga sama. Bacanya sama, praktek sujudnya sama, yang dibaca pun juga sama. Dan penjelasannya sama persis dengan yang dijelaskan oleh Lajnah Daimah. Lajnah Daimah niku nek kaya ngene MUI ne Saudi. Dewan Fatwane. Sujud sahwi dilakukan dengan 2 kali sujud setelah tasyahud akhir, sebelum salam dilakukan sebagaimana sujud dalam sholat. Zikir dan doa yang dibaca ketika itu adalah sama seperti ketika dalam sholat. Kemudian jika lupa melakukan sujud sahwi, apakah sholatnya mesti diulangi? Ini pertanyaan wanita ini. Jika lupa melakukan sujud sahwi, apakah sholatnya mesti diulangi? Mengenai hal ini harus dibagi dulu, dirinci dulu keadaannya seperti apa. Keadaan yang pertama, jika sujud sahwi ditinggalkan sudah lama waktunya, namun wudunya belum batal. Maka dalam keadaan seperti ini, selama wudunya masih ada, maka sholatnya tadi masih tetap teranggap dan dia melakukan sujud sahwi ketika ingat meskipun waktunya sudah lama. Dan ini adalah pendapat dari jumhur ulama, mayoritas ulama. Alasannya yang pertama, karena jika kita mengatakan bahwa kalau sholatnya sudah lama ia tinggalkan sujud sahwi, maka ini sebenarnya sulit dijadikan standar. Standar lama niku kan angel nggih. Golek standar suwe niku angel. Apakah semenit niku dianggap lama? Bagi wong sing ngenteni semenit niku suwe. Tapi kanggone sing dienteni semenit niku sediret banget. Kanggone wong sing ngenteni kalih sing dienteni kan standar suwene niku jelas beda gitu. Bapak-bapak ngenteni garwane le macak niku suwe banget ta, Bu? Sing ibune urung lho wis delet ki lagi ukuran sithik. Standar sing ngenteni kali sing dinteni niku beda. Nah, untuk menjadikan standar lama itu sulit. Maka meskipun sudah lama waktunya, namun wudunya belum batal, maka sholatnya masih tetap teranggap dia cukup melakukan sujud syahwi. Alasan yang kedua, orang yang lupa selama wudunya masih ada, dia diperintahkan untuk menyempurnakan sholatnya dan diperintahkan untuk sujud sahwi meskipun lama waktunya. Sujud sahwi tetap diwajibkan. Dan ini berdasarkan keumuman hadis. Man nasiya salatan au nama anha fa kafaratuha ayyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang lupa dari suatu salat atau ketiduran dari salat, kafarahnya adalah salat ketika dia ingat. Nah, termasuk sujud sahwi itu kan bagian dari salat. Lakukanlah sujud sahwi ketika dia ingat meskipun waktunya lama.
Nabi pun waktu itu pernah sholat lupa, kemudian sudah keluar dari masjid pun ngobrol-ngobrol lagi kelingan niku sholatnya kurang, setelah itu melakukan sujud syahwi. Nah, kalau kurang berarti genapkan, nek kepunjulan langsung sujud syahwi. Nabi pernah kepunjulan juga pernah kurang gitu. Nek kepunjulan nggih mboten saged dikurangi. Keadaan yang kedua, jika sujud sahwinya ditinggalkan namun wudunya batal. Untuk keadaan kedua seperti ini, maka berarti sholatnya batal. Dan ini ijma' para ulama. Berarti sepakat nih, semua ulama sepakat nek wong janjane niku wajib sujud sahwi, lali mboten sujud sahwi, terus wudune pun batal, maka sholatnya yang tadi dilakukan niku dianggap batal. Sholatnya dianggap batal. Berarti baleni sholat melih mboten meng wudu terus sujud sahwi beres mboten. Dia harus melakukan sholatnya lagi. Kecuali jika sujud sahwi yang ditinggalkan adalah sujud sahwi yang sesudah salam karena kelebihan mengerjakan rakaat. Beda nek kepunjulan. Nek kepunjulan maka dia langsung wudu kemudian sujud sahwi. Jika lupa berulang kali dalam sholat, rakaat pertama ana sing lali, rakaat kedua nggih enten sing lali meleh. Apakah dia sujud sahwinya juga berulang? Jawabannya tidak diperlukan. Pokoknya nek walaupun lali niku ping 3 ping 4, niku le sujud sahwi nggih cukup sepisan. Mboten usah dibolan-balani niki sing lali sing pertama, niki lali sing keloro, niki lali sing ketelu. Iki oleh sujud ping akeh banget, Pak. Lali ping akeh. Sujud sahwi meskipun yang keliru itu banyak, cukup dilakukan sekali saja. Sekali ini mesti satu set nih. Mboten kok terus sujud sekali, sujud sepisan terus namung mboten. Sekali niku satu set. Sujud 2 kali dengan 1 kali duduk antara 2 sujud. Jadi ulama Syafi'iyah dikatakan jika lupa berulang kali dalam sholat maka cukup dengan sujud syahwi 2 kali sujud di akhir sholat. Kemudian sujud syahwi ketika sholat sunnah. Nah ini yang ditanyakan tadi. Ditanyakan masuk nih. Sujud syahwi ketika sholat sunnah sama halnya dengan sholat wajib, yaitu sama-sama disyariatkan. Karena dalam hadis yang membicarakan sujud syahwi menyebutkan umumnya sholat dan tidak dibatasi pada sholat wajib saja. Sebagaimana dalam hadis Abdurrahman bin Auf, kalau di halaman awal-awal itu halaman keberapa nih? Hadis keberapa nih? Mirip dengan hadis yang kedua nih. Idza syakka ahadukum fi sholatih. Ketika salah satu kalian ragu-ragu di dalam sholatnya. Dan di hadis itu tidak dirinci hanya atau tidak dibatasi hanya membahas tentang sholat wajib. Berarti hadis ini sifatnya umum. Mbuh niku sholat wajib ataupun sholat sunnah, ketika lupa disyariatkan melakukan sujud syahwi. Insyaallah mengatakan nggih yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan menjadikan manfaat untuk kita semuanya. Insyaallah penjelasannya cukup lengkap nih terkait niku. Namun mungkin perlu dibaca berulang-ulang agar semakin lama semakin paham,
semakin banyak ilmu kita, semakin banyak wawasan kita, dan ibadah kita semakin lama semakin sempurna. Sekian dari kami, banyak kesalahan, banyak kurang, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.